Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang photoelectric conversion. Saya Cahya Sultan Iskandar, NRP 023118400047, bersama dengan teman saya Anissa Maya Aulia Rahma, NRP 0231184101. Ya, berikut merupakan outline dari yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama ada radiation and photon. Lalu yang kedua ada photovoltaic effect. Lalu yang ketiga ada photoelectric energy converter. Yang keempat ada design consideration. Dan yang kelima kita akan membahas tentang material and fabrication. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas radiation and photon. Ya, pada radiation and photon ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari fisika modern yang mendasari photoelectric conversion ini. Di sini kita akan membahas tentang dualisme partikel. Dualisme partikel ini mengatakan bahwa radiasi cahaya itu merupakan stream of particle, aliran partikel yang kita sebut foton. Nah, di mana setiap foton itu mempunyai energi sebesar H dikali V. Dengan H itu merupakan konstanta Planck yang bernilai 6,625 kali 10⁻⁻³ Joule per second. Dan V di sini merupakan frekuensi dari radiasi per second. Nah, karena V sama dengan C per lambda, dengan C di sini merupakan kecepatan cahaya dengan nilai 2,998 dikali 10⁻⁸, dan lambda di sini merupakan panjang gelombang. Lalu terdapat intensitas dari radiasi sinar P sama dengan E dikalikan N. Lalu selanjutnya pada bahasan kedua kita akan membahas tentang photovoltaic effect. Nah, photovoltaic effect ini ditemukan oleh Ohl pada tahun 1941. Ia menemukan penemuan yang sangat penting, yaitu tentang efek fotovoltaik pada persimpangan PN atau PN junction dari dua semikonduktor. Dapat dilihat dari gambar di samping. Gambar di samping ini menjelaskan tentang diagram tingkatan energi atau energi level diagram dalam keadaan setimbang pada simpangan antara material N dan P. Ya. Dari gambar yang di samping ini kita lihat bahwa pada keadaan setimbang kedua tingkatan Fermi berada pada keadaan sejajar. Ini merupakan Fermi level. Dan profil potensialnya sedemikian rupa sehingga elektron pada tipe P tertahan untuk mengalir ke tipe N. Namun, didorong untuk bergerak mengalir ke arah yang berlawanan. Nah, hal ini menghasilkan laju aliran dari daerah kepadatan tinggi mengalir menuju daerah kepadatan rendah. Namun, jumlah total arus elektron yang mengalir pada simpangan atau junction adalah 0. Nah, perbedaan potensial V0 yang berkembang melintasi persimpangan untuk mempertahankan arus total 0 tadi disebabkan oleh perbedaan konsentrasi pembawa muatan di setiap sisi. Nah, dalam kasus aliran elektron, terdapat banyak elektron bebas di sisi N, sementara sangat sedikit pada sisi P. Potensi persimpangan yang berkembang menghambat aliran elektron dari daerah dengan kerapatan elektron bebas tinggi, tetapi mendorong aliran dari daerah rendah. Nah, di sini dikatakan, ketika tegangan bias maju diterapkan sehingga potensial persimpangan berkurang, yaitu VL, seperti gambar B ini, tertutup oleh saya, maka aliran pembawa mayoritas meningkat
dan rapat arus melintasi persimpangan adalah dapat diketahui dari persamaan berikut ini. Ya, ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan ketiga, yaitu tentang photoelectric energy converter. Nah, coba kita lihat beberapa gambar di samping ini. Nah, gambar di samping ini menunjukkan rangkaian yang ekuivalen dari konverter energi fotoelektronik. Nah, karena sifat perangkat ini, sumber arus yang memberikan arus JS sama dengan rapat arus yang dihasilkan oleh efek fotovoltaik. Dan resistansi nonlinear RG mewakili resistansi sambungan persatuan luas. Nah, dalam kondisi short circuit, semua arus yang dihasilkan mengalir melalui beban. Namun ketika ada beban terbatas, arus J dialihkan melalui resistansi sambungan internal RG sehingga nilai JL sama dengan JS dikurangi J. Ya, di sini terdapat kesalahan penulisannya. Karena arus J ini tergantung pada VL, maka didapatkan rumus persamaan JL sama dengan JS dikurangi J0 eksponensial VL per KT dikurang 1. Dan untuk JL sama dengan JS dan VL sama dengan 0. Di sini kita juga dapat persamaan efisiensi dari konverter fotoelektrik ini. Dapat dilihat di sini rumusnya dengan E sama dengan rata-rata energi foton dan N sama dengan foton flux. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahasan keempat, yaitu tentang design consideration, pertimbangan dari desain photoelectric converter. Dari persamaan 6-10 yang terdapat di buku, terlihat bahwa tegangan keluaran pada daya maksimum dapat ditingkatkan dengan membuat J0 sekecil mungkin. Dan dari persamaan 6-11, kerapatan arus keluaran pada daya maksimum dapat ditingkatkan dengan membuat JS yang sebesar mungkin. Nah, pada design consideration ini kita akan membahas tentang reverse saturation current atau arus saturasi balik J0. Arus saturasi balik ini merupakan arus yang mengalir ketika tegangan bias balik besar diterapkan melintasi PN junction. Nah, oleh karena itu disebabkan oleh aliran Hall dari sisi N ke sisi P dan oleh aliran elektron dari sisi P ke sisi N. Dengan kata lain, J0 ini atau arus saturasi balik ini disebabkan oleh aliran pembawa minoritas melintasi persimpangan. Maka didapatkan persamaan J0 sama dengan PN dikalikan E dikalikan UP. Begitu juga sebaliknya pada sisi N, NP dikali E dikalikan UN. Dengan PN dan NP ini merupakan Hall dan densitas elektron pada daerah N dan P masing-masing. Dengan P dan N. Sedangkan U, P, dan UN merupakan rata-rata kecepatan difusi sepanjang simpangan tiap sisi. Kalau UP berarti sisi P dan UN merupakan rata-rata kecepatan difusi sisi N. Nah, karena rasio koefisien difusi yaitu D dan panjang difusi L sama dengan rata-rata kecepatan difusi. Nah, rata-rata kecepatan difusi itu kan tadinya U.
Nah, maka kita dapatkan persamaan U ini merupakan D per L di sini. Maka Z0 sama dengan Pn dikalikan E dikalikan D per L. Sisinya masing-masing ini sisi P. Dan begitu juga pada sisi N ini. Nah, untuk mengecilkan nilai Z0, pada umumnya itu diberikan doping semikonduktor P. Sehingga hole itu mengalir dari N ke P. Maka persamaan yang didapatkan adalah Z0 sama dengan Pn dikalikan E dikalikan D per L. Oke, begitu. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang cross section of a photoelectric cell. Gambar di samping ini merupakan gambar dari cross section of a photoelectric cell, yaitu lapisan tipis bahan tipe P dengan ini tebal 10⁴ cm didifusikan ke permukaan alas tipe N yang besar ini. Nah, sebagai hasil dari bentuk geometris, area persimpangan besar yang dekat dengan permukaan ini didapatkan. Karena lapisan tipe P ini tipis, yang ini, maka sebagian besar foton yang masuk menghasilkan pembawa muatan di dalam wilayah persimpangan antara P dan N ini. Nah, ketebalan lapisan tipe P ini harus ditentukan sebagai kompromi antara resistansi yang diberikan ketika ketebalannya kecil dan rekombinasi pembawa muatan ketika ketebalannya besar. Nah, dalam membahas efisiensi konverter fotoelektronik ini, hal yang menjadi pertimbangan penting adalah spektrum frekuensi dari sumber cahaya. Jika kita menggunakan sumber inframerah, yaitu pada 1,145 mikron, yang mana memiliki energi foton sebesar 1,1 eV untuk membebaskan elektron dari silikon, maka efisiensi yang didapatkan itu sekitar 50%. Itu. Nah, untuk efisiensi konverter fotoelektronik ini juga bergantung pada tipe material yang digunakan. Yang selanjutnya akan kita bahas pada pembahasan yang kelima. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kelima, yang merupakan pembahasan terakhir, yaitu tentang material dan fabrikasi dari photoelectric converter ini. Nah, di sini kita membahas photoelectric material. Telah banyak bahan yang dipertimbangkan dan diuji untuk pembuatan photoelectric converter ini. Seperti dalam kebanyakan kasus, yaitu dengan menggunakan sumber radiasi matahari, analisis spektrum menunjukkan bahwa bahan dengan celah energi sekitar 1,3 eV ini lebih disukai, lebih prefer digunakan untuk sebagai bahan photoelectric converter. Kenapa dipilih yang dengan celah energi sekitar 1,3 eV ini? Karena pilihan itu mewakili kompromi antara pemborosan total foton energi rendah dan pemborosan energi foton lebih dari 1,3 eV. Nah, karena silikon memiliki celah energi sekitar 1,1 eV, maka silikon ini banyak digunakan untuk pembuatan photoelectric converter. Terdapat satu lagi bahan photoelectric converter yang umum, yaitu gallium arsenide. Gallium arsenide ini memiliki celah energi 1,35 eV yang telah digunakan. Namun, efisiensinya
lebih kecil daripada photoelectric converter yang terbuat dari silikon. Namun untuk penggunaan ruang angkasa, gallium arsenide ini lebih tahan terhadap efek foton dan iradiasi elektron. Begitu. Oke, sekian dari saya pembahasan tentang photoelectric conversion ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.